Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul bashir. Amma ba'du ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah, mari kita bersama-sama untuk senantiasa hati-hatinya untuk selalu bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita semua masih dipanjangkan umur kita, diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita. Salah satunya adalah menunaikan sholat Jumat berjamaah beserta rangkaian-rangkaiannya. Semoga ibadah yang kita kerjakan insya Allah menjadi amal ibadah kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga diri kita dan keluarga kita, anak cucu kita, jamaah kita insya Allah kelak di hari kiamat senantiasa mendapatkan syafaatnya dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan iman kita. Sebenar-benar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah pula kita senantiasa meningkatkan takwa kita. Sebenar-benar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kewajiban yang mutlak yang ada pada setiap manusia besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang manusia kelak mendapatkan keuntungan atau kerugian adalah tergantung daripada manusia itu sendiri. Hadirin jamaah sidang Jumat wa insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab dan kemudian kita akan memasuki bulan Sya'ban, dan tak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Rajab atau bulan ini Syahrul Rajab adalah bulannya Allah. Syahrul Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Syahrul Ramadan adalah bulannya umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, ketika bulan yang Allah sediakan untuk kita ini jangan terlewatkan. Mari kita isi di dalamnya dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak beristighfar kepada Allah, meminta ampun, memohon ampun kepada Allah. Sebab diri kita bukanlah manusia suci seperti Nabi, manusia suci seperti sahabat, manusia suci seperti alim ulama, bukan. Kita adalah manusia yang laki-laki masih memiliki dosa. Maka jangan terlewatkan kesempatan ini
di 3 bulan yang Allah berikan, itu adalah kesempatan yang istimewa, kesempatan terbaik untuk kita selalu mendekat kepada Allah, beristighfar sebanyak-banyaknya. Ya Allah, segala dosa, segala kesalahan, segala kekurangan yang telah kami kerjakan, mohon ampunilah untuk diri ini ya Allah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Rajab ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami satu peristiwa yang amat sedih, sedih yang tak tertahan. Kemudian Allah tak tinggal diam. Allah menyuruh malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, temui Muhammad. Nasihatilah dengan nasihat yang baik dan hiburlah. Kalau perlu ajak jalan-jalan, ajak piknik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalannya Nabi sama jalan-jalannya kita ini berbeda, Pak. Pikniknya Nabi sama pikniknya kita itu beda. Kalau Nabi pikniknya naik ke langit, kalau kita enggak, mengelilingi dunia. Nabi melewati, berkunjung di langit pertama, berkunjung di langit kedua, berkunjung ke langit ketiga, tak sampai di situ, naik lagi, naik lagi, naik lagi, ke 5, ke 6, ke 7, naik lagi al-malakut, naik lagi al-mustawa, naik lagi sidratil muntaha, naik lagi pol sampai ujung. Ini sebuah peristiwa yang tidak bisa diterima akal manusia bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi dan Rasul. Orang kafir nggak percaya itu. Itu dianggap mimpi. Tapi jikalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kehendak Allah. Seorang manusia yang tidak punya suami aja, ketika Allah berkehendak dia akan melahirkan, dan anaknya akan menjadi anak teladan manusia seluruh dunia. Siapa itu? Isa alaihissalam. Ini kalau Allah sudah berkehendak, apapun yang dikehendaki Allah di luar nalar pikiran manusia. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikat Jibril, kata Allah, hiburlah Muhammad. Dia lagi sedih. Kakeknya meninggal, istrinya meninggal. Hibur dia. Isra Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Isra'kan Muhammad dari masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dijak jalan menuju ilal masjidil aqsa. Sesampainya masjidil aqsa, beliau ditunjuk oleh Allah, diangkat oleh Allah di hadapan para nabi sebelumnya, dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim. Beliau mempersilahkan Nabi Ibrahim, ya Nabi, monggo silahkan panjenengan akan jadi imam. Kebijakan seorang nabi yang tidak ego, monggo jenengan yang jadi imam. Apa kata para nabi? Tidak, itu makommu yang Allah pilih terhadapmu. Monggo wahai ya Nabi, Anda yang jadi imam, kami yang jadi makmum. Di belakangnya Nabi Muhammad, makmum adalah para nabi-nabi terdahulu. Ada Nabi Adam, ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Yahya, ada Nabi Ilyas, seluruh nabi sampai kepada Nabi Muhammad, menjadi makmumnya Nabi Muhammad ilal masjidil aqsa, di masjid Aqsa.
Ini menandakan bahwa Muhammad itu bukan manusia biasa. Bahkan nabinya para nabi, rasulnya para rasul. Kenapa demikian itu? Lihat saja, beliau menjadi imam, menjadi rujukan. Maka apa kata Nabi Adam? Sesungguhnya aku tidak akan mungkin dijadikan manusia kalau bukan nurnya Muhammad. Nabi Isa, sesungguhnya aku tidak mungkin diutus dan ditunjuk sebagai rasul kalau bukan nurnya Muhammad. Sesungguhnya aku tidak mungkin diutus untuk meluluh lantahkan pasukan Raja Namrud kalau tidak dengan nurnya Muhammad. Inilah kalau kita membaca sejarah, membaca riwayat, akan ketemu. Hadirin jamaah sidang Jumat wa insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat selesai. Kemudian dimi'rajkan oleh Allah. Mi'raj itu dinaikkan dari satu tempat ke tempat yang lebih tinggi, itu namanya mi'raj. Di mana itu? Dari alam dunia menuju langit pertama. Langit pertama juru kuncinya adalah Nabi Adam. Jadi juru kunci tidak hanya Gunung Merapi yang memiliki juru kunci, Gunung Selamet juru kunci, Gunung Merbabu juru kunci, tapi langit pun juga ada juru kuncinya. Langit pertama siapa juru kuncinya? Nabi Adam alaihissalam, dijaga oleh Nabi Adam. Ketika ketemu Nabi naik pesawat yang hanya sekedip mata, cret gitu, sampailah ke langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam. Assalamualaikum ya Nabi, tolong sampaikan salam saya untuk Allah. Karena yang mampu berhadapan biwajhillah dengan Allah hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi sebelumnya enggak mampu. Naik langit kedua dijaga oleh Nabi Isa dan Yahya. Ada dua juru kunci. Di langit ketiga dijaga satu juru kunci. Siapa namanya? Nabi Yusuf alaihissalam. Naik keempat dijaga oleh siapa? Oleh Nabi Idris alaihissalam. Naik lagi kelima dijaga juru kuncinya. Namanya siapa? Nabi Harun alaihissalam. Naik lagi keenam, siapa juru kuncinya? Nabi Musa alaihissalam. Naik lagi ketujuh, siapa juru kuncinya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari langit pertama sampai naik ketujuh ada juru kuncinya. Dan mereka menyampaikan, wahai baginda, sampaikan salam takdim saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Karena yang mampu menaik itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditemani oleh siapa? Malaikat Jibril sampai ke langit ketujuh, naik lagi, namanya alam malakut. Dunianya malaikat. Malaikat itu hidup di alam malakut setelah alam ketujuh. Itu alamnya malaikat. Sedangkan Allah mengutus malaikat naik turun ke bumi bermiliar-miliar malaikat. Jumlahnya saja sama manusia banyak malaikat. Bermiliar malaikat setiap detik naik turun malaikat dari alam malakut menuju bumi, naik lagi. Untuk apa? Untuk memberikan keberkahan kepada bumi yang memiliki tugas masing-masing dari Allah Subhanahu. Sampai alam malakut, malaikat Jibril nyerah. Wahai Nabi, saya sudah tidak bisa lagi melanjutkan. Kenapa ya malaikat? Kalau aku melanjutkan ke al-mustawa, maka aku akan terbakar. Jadi ada satu tempat di mana makhluk manusia ciptaan Allah atau makhluk yang lain tidak bisa menembus. Malaikat yang hebat tidak bisa menembus. Apa itu? Setelah alam malakut, siapapun yang menembus itu pasti terbakar. Al-mustawa, At-Siratil Muntaha, atasnya lagi ketemulah Allah. Disitulah Allah berbicara dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terjadilah percakapan antara hamba yang dikasihi dan zat yang maha pencipta. Akhirnya turun sampai langit kelima, dicegah. Kemudian wahai Muhammad,
Kalau kamu mendapatkan perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam, umatmu bakal kuat. Apalagi hanya 5 waktu dalam sehari semalam, itu wae abot. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu saja abot. Apa meneh 50 rakaat, balik ya Muhammad, balik. Disitulah ada rahasia. Kenapa Nabi Musa menyuruh balik? Supaya Muhammad itu lebih bisa jelas melihat wajah dan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, turun ke dunia mendapatkan amanah untuk sholat. Maka sholatnya Nabi Adam, sholatnya Nabi Isa, sholatnya Nabi Musa, sholatnya Nabi Ibrahim itu disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana kita sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, hadisnya gitu. Kamu sholatlah sebagaimana aku sholat. Ya. Inilah dalil daripada sholat. Semoga kita menjadi umat yang amanah, yang bisa menjaga sholat kita. Sebab ketika kita di alam kubur, amal yang paling awal ditanya oleh Allah adalah masalah sholat. Dalam perjalanan yang jauh pun sholatlah. Dalam sakit mendekati sakaratul maut, sholatlah. Insya Allah dengan sholat kita akan menjadi manusia yang beruntung kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir